Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Ekstra Manisma dimanapun Anda berada. Kembali pada siang hari ini jumpa dengar bersama saya Davi dalam program Talkshow Interaktif. Dan kali ini ya membahas tentang Adiaksa Peduli Stunting. Nah, sudah berhadir di studio Radio Ekstra FM ada 4 narasumber kita yang akan membahas tentang wujud kepedulian Adiaksa terhadap stunting ini. Yang pertama, kita kenalan dulu dengan narasumber kita, ada Pak Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Singkil, Bapak Muhammad Husaini SHMH. Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sehat Pak? Alhamdulillah. Semoga kita sehat selalu. Ya, kemudian ada Ketua Ikatan Adiaksa Dharma Karini, ya ada Nyonya Puput Husaini. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Waalaikumsalam, selamat siang semua. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ceria banget nih dari senyumnya nih ya. Harus mana? Iya. Kemudian ada Pak Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil, ada Bapak Haryono SKM. Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Waalaikumsalam, selamat siang Mas. Siang, Pak. Pendengar Ekstra FM. Iya, tapi senyumnya nggak kelihatan Oh, Pak. iya. Karena ya. Siap. Oke, dan yang terakhir ada Ibu Kepala Puskesmas Singkil Utara, ada Ibu Dr. Tri Patriuni. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Waalaikumsalam, selamat siang Bang Davi. Sehat Bu ya? Alhamdulillah. Ini yang kedua selalu kalinya sehat. Bu ya? Ini yang kedua Kedua sini kalinya ya. Jangan nyesel Bu ya. Oh nggak pernah. Mau terus kok. Oke, baik, untuk pendengar Ekstra Manisma selama kurang lebih 1 jam ke depan ya, Anda dapat menyimak nih pembicaraan atau topik kita pada siang hari ini tentang Adiaksa Peduli Stunting. Dan Anda yang di rumah juga dapat bergabung melalui layanan interaktif kita di 0811681048. Kita tahu pendengar ya, penanganan stunting atau kekerdilan terhadap anak ini merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintah. Jadi beberapa saat yang lalu saya kutip dari situsnya Seskap, Presiden Jokowi mengatakan kalau penurunan angka stunting dengan target 14% pada 2024. Nah, sekarang ini masih 2022, jadi ada waktu sekitar 2 tahun lagi nih. Sementara di Kabupaten Aceh Singkil ya, itu terakhir Pak Haryono ya, itu ada penurunan Pak ya, dari 34 di tahun 2019 menjadi 29,6% Pak ya. Betul Pak ya. Betul. Tapi itu tetap tinggi Pak. Iya. Kalau dibandingkan 14% Pak Iya. ya. Nah, Betul. ini ada program nih dari Kejaksaan Negeri Aceh Singkil tentang Adiaksa Peduli Stunting. Saya mau ke Pak Kajari nih ya. Apa sih program Adiaksa Peduli Stunting itu Pak? Mungkin bisa dijelaskan ke pendengar nih Pak. Iya, makasih. Kami jelaskan bahwa kejaksaan itu sebenarnya bukan hanya penegakan hukum. Selama ini kita tahu bahwa kejaksaan melakukan penegakan hukum, baik perkara-perkara tindak pidana umum, perkara tindak pidana korupsi, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, untuk ini saya lihat bahwa dengan latar belakang tadi yang disampaikan, khususnya kejaksaan di Kabupaten Singkil, ada sekitar 26%, Ya. 26% yang stunting saat ini, sehingga kami dari kejaksaan merasa ikut terpanggil mengambil peran ini, ambil peran bahwa tidak hanya selama ini melakukan penegakan hukum, tapi kita harus merespon juga yang peduli terhadap masyarakat. Ya. Nah, angka peduli masyarakat ini, stunting ini merupakan tingkat SDM sumber daya manusia. Betul Pak. Ketika nanti stunting ini berlaku, nanti penekanan sumber daya manusia tengah rendah, sehingga dengan dilakukan pencegahan pelaksanaan stunting ini, mencegah stunting, nanti bisa sumber dayanya semakin bagus, semakin cerdas, semakin pintar, semakin hebat. Kita harapkan bahwa dengan tidak adanya stunting ini, sumber dayanya hebat, bisa nanti masuk segala lini nih, bisa masuk kejaksaan dia, bisa masuk polisian, bisa jadi hakim dia, bisa jadi pejabat pemerintah daerah, ya kan, bisa jadi kepala puskesmas dia nanti, bisa jadi kepala dinas kesehatan ketika sumber daya manusianya bagus. Nah, dengan latar belakang itu bahwa ini harus nih, kita ini kan harus menurunkan nih, bukan meningkatkan nih. Kalau Betul, pembangunan Pak. harus Betul. ditingkatkan, Iya. ya kan? Ini harus diturunkan. Nah, ini dengan latar belakang itu saya melihat bahwa target 2 tahun ini itu kan sangat besar, Pak. Iya. Ketika 26, jadi harus kita turunkan 15%. Iya. Ya kan? 26 ke mesti 14 ya.
14 harus turunkan jauh nih. Kalau 2 tahun ini tidak digerakkan, tidak diberikan motivasi, tidak kasih peran, kejaksaan tidak berperan di situ, ini tidak tercapai nih. Program nasional yang dicanangkan Presiden tidak akan tercapai. Sehingga dengan langkah awal ini, Rasa Adiaksa Peduli Stunting ini, kami gerakkan awal bekerjasama dengan Puskesmas Singkil Utara ini. Iya. Ya ini Bu luar biasa ya Bu kapusnya nih. Jadi Kita hapus sangat nih ya. sangat luar biasa. Iya. Saya Bu, kita nih ada stunting. Coba lihat angka-angka statistiknya dong. Sampai sejauh mana stunting yang ada nih di Kabupaten Singkil. Sampaikan, wah tinggi nih. Nah, kerjasama sama Dinas Kesehatan dong. Coba. Karena kami angka-angka kemarin disampaikan, kami kan sudah rapat kemarin. Iya, Pak. Rapat. Artinya sekali kita gerakkan Pak, tidak hanya kita minta kejaksaan, tapi seluruh stakeholder yang ada. Iya. Nah, jadi nanti bukan hanya di Singkil Utara nih, harus semua kabupaten nih gerak ini. Karena ada 11 kecamatan. Iya betul Pak. Nah, jadi 11 kecamatan harus gerak ini. Tapi kita mulai di Singkil Utara. Karena Dari Singkil Singkil Utara ini ada 81 ya, 81 anak yang stunting. 81 orang nih. Jadi 81 angka tinggi nih Pak. Tinggi Pak. Iya betul. Nah, belum lagi Gunung Meriah nanti kan. Nah, Gunung Meriah kan memang meriah-meriah terus nih kan. Jadi meriah kan, banyak-banyak gitu kan. Tingkat kepadatan penduduknya, Penduduknya juga tinggi. Jadi Betul. jadi harus di gimana kita turunkan ini karena tingkat sumber daya manusianya nih khususnya kan Aceh Pak. Betul. Nah, khususnya Aceh Singkil ya kan nanti bisa lahir pejabat-pejabat berkualitas kan. Berkualitas dari sinilah nanti harapan kami seperti itu. Sehingga ya kami pedulilah bukan hanya kesan tapi semualah. Semua ikut berperan. Nanti ada perusahaan kita ikut juga berperan ya kan. Semua lini ya organisasi yang lain lah seperti itu. Saya rasa itu. Oke, baik. Artinya semua stakeholder dirangkul dalam hal ini demi mensukseskan penurunan angka stunting Ya. ini Pak ya. Ya. Nah, kalau bicara mengenai menurunkan angka stunting, mungkin ada strateginya nih ya, ada strateginya. Strategi jangka pendeknya nih untuk menurunkan angka stunting atau paling tidak ya menekan supaya Aceh Singkil angka stuntingnya tidak naik lagi. Ya. Itu seperti apa? Ya. Bapak atau Ibu nih? Saya sampaikan dulu bahwa kejaksaan nih seluruh Indonesia lah ya, termasuk Kejaksaan Aceh Singkil itu mempunyai organisasi. Ibu-ibu tuh punya organisasi, namanya Ikatan Adiaksa dan Makar ini. Nah, ketuanya tuh ya Ibu Kejarinya. Nah, Ketua Ikatan Adiaksa dan Makar ini. Nah, ini selama berapa tahun ini kita ada program, memang ada program yaitu Posyandu Binaan. Kemarin Ibu Ketua IAD ini sudah kembangkan lagi nih. PTM dan lansia ini. Nah, untuk jangka pendeknya nanti saya akan disampaikan Bu Ketua lah. Bu Ketua ini apa nih yang strateginya? Karena ada jangka pendeknya dulu nih kan yang harus dilaksanakan nih. Ya. Silakan Bu. Untuk penanganan stunting, program jangka pendek yaitu mensupport pemberian makanan tambahan baik itu untuk ibu hamil maupun untuk bayi balita sesuai dengan menu 4 bintang yang bertujuan untuk mencegah bumil cake yang berpotensi melahirkan anak stunting. Pengawasan pemberian makanan tambahan ini selalu kami koordinasi dengan pihak Puskesmas Singkil Utara. Itu setiap minggunya Bu atau setiap bulan? Bulan. Setiap bulannya. Setiap bulan kita selalu di setiap desa-desa itu atau di 80 anak tadi aja Bu? Masih binaannya masih di Singkil Utara. Oh, masih di Singkil Utara Ya, saja Singkil Utara. ya. Jadi tambahkan. Ya. Jadi itu kan strategi ibu-ibu nih lakukan. Nah, kita ini sehingga pelaksanaan ini sekarang ini jangka pendek pertama nanti pada tanggal 19-20 nih. 19-20 Juli ya. Juli ini kami akan lakukan gerakan bersama cegah stunting ya, Gemaceting namanya ini, bukan bus ya. Ini kan luar biasa ini namanya Gemaceting nih. Gemaceting nih. Kegiatan itu kerjasama sama ya Dinas Kesehatan, Puskesmas ya, pihak berkepentingan lah ya nanti dari beberapa perusahaan yang kita ajak ini, semua pemerintah daerah kerjasama sama itu membuat gerakan bersama cegah stunting. Ini dilakukan 2 hari nih, 2 hari nanti 19-20, puncaknya nanti 20.
berbagai lomba kegiatan nih nanti terhadap ibu hamilnya nanti di situ, kesehatan lomba balita sehatnya seperti di situ. Karena Ibu Kapus nanti ada program lain nih, ada kafe chatting apa nanti nih kan. Nah ini kan lakukan sehingga peranannya nanti balitanya, ibu hamilnya segala macam bisa diberikan. Nanti kita berikan juga kegiatan lain Bu ya, souvenir, demo Bu, ya piala-piala lah yang bisa membuat nanti semangat semuanya kan. Betul. Buat gerakan seperti ini gitu Mas. Oke, menarik nih ya, 19-20 nanti Pak ya. Iya. Oke, baik, ditunggu Pak ya. Saya mau ke Dinas Kesehatan. Tadi Pak Kejari sudah menyampaikan bagaimana Pak Kejari ini menggandeng semua pihak. Nah, ini gimana nih peran dan dukungan dari Dinas Kesehatan sendiri Pak Aryono? Iya, ini Mas Dapi, Iya. sesuai dengan Perpres 72 tahun 2021, itu kita kan ada kelompok rentan, Iya. mulai dari remaja, Mhm. nanti catin, Iya. ibu hamil, serta bayinya. Jadi memang kita itu sudah melakukan kerjasama lintas sektor dengan dinas-dinas terkait Iya. yang menangani stunting ini, baik itu dinas pendidikan, pemberdayaan perempuan, dinas desa, Iya. dan PUPR. Iya. Soalnya ini kan lintas Sektor. sektor. Iya. Nah, dinas kesehatan tentunya kita sudah mensupport melalui teman-teman di Puskesmas. Kita Iya. sudah melatih untuk bidan-bidan kita tentang konselor PMBA, yaitu pemberian, bagaimana cara pemberian makan kepada bayi dan balita itu dengan menu 4 bintang tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Kajari. Iya. Dan alhamdulillah Mhm. setiap puskesmas itu sudah ada petugas penyuluhnya, baik itu kader-kadernya pun sudah kita bimbing itu bersama waktu itu dengan UNICEF. Alhamdulillah ini stunting ini kan bisa kita cegah mulai dari kandungan sampai 2 tahun ini dengan intervensi gizi yang baik. Ini bisa kita tekan ini Mas Dapi. Iya. Harapan kita ini, kami dari Dinas Kesehatan sangat mengapresiasi pada Ibu Kajari dan Bapak Kajari ini sangat luar biasa membantu motivasi kami. Iya. Membantu terutama tugas Dinas tugas Kesehatan juga dari- kita. Depannya. Kami membantu nih Pak, bukan mengambil alih. Nah, ini nanti jadi harus dipahami Iya, nih. tugas pokok tetap Nah, sama kami. kami bantu dorong, Support bukan ngambil luar alih. biasa dari Bapak Kajari ini untuk memotivasi kami. Harapan kita di tahun 2024 ini kita bisa 14% bisa kita tekan angka stunting kita. Itu Mas Dapi. Saya yakin tercapai itu Pak. Karena Insya udah Allah. dibantu sama Insya Dinas Allah. Kesehatan. Insya Allah. Insya Allah. Mas Dapi. Ya, oke, baik, saya mau ke Ibu Kapus Singkil Utara. Mungkin ada Ya, tadi sudah jadi, disinggung ya. sedikit nih ya tentang program Puskesmas Singkil Utara dalam menangani stunting nih. Tadi udah disinggung nih sama Pak Kajari Iya. itu. Pak Azim. Silakan. Bu. Oke, pertama ya, saya Ya. ucapkan apresiasi yang aduh, kalau lihat mata saya berbinar-binar ini Pak Bang Davi. Ya. Waktu selesai ngomong sama Pak Kajari, Bu Kapus, apa nih kita untuk HBA tahun ini, gitu kan? Kalau stunting gimana? Wis, saya bilang gitu kan. Ya. Memang selama ini saya mau launching inovasi, tapi terkendala mungkin ya sesuatu hal ya Bang Davi. Jadi setelah Bapak menawarkan ini, saya langsung semangat. Saya cerita sama Bapak masalah stunting dan alhamdulillah saya tanya sama Bapak, kita skupnya gimana ini Pak? Mau kecamatan apa kabupaten? Gaunya kabupaten aja Bu Kapus. Alhamdulillah saya bilang gitu kan. Jadi gini alhamdulillah kita sudah sepakati sama Pak Kajari dan Ibu Ya. juga tanggal 19-20 itu kita lakukan launching. Nah, jadi di sini kita IAD bukan saat ini saja berperan dalam penanganan stunting ini. Jadi setiap bulan IAD ini memberi kontribusi Pak ke posyandu binaan berupa kalau PTM lansia kadang buah, kadang snack seperti itu. Kalau di posyandu itu menu 4 bintang. Nah, jadi kita selalu setiap bulan turun untuk pengawasan dan evaluasi apakah sesuai atau tidak, dan alhamdulillah sejauh ini sesuai kayak gitu.
Nah, jadi untuk launching di tanggal 19-20 ini, di tanggal 20 kita namanya yang seperti Pak Kajari bilang tadi, Gema Chatting, gerakan bersama cegah stunting. Di sini Adiaksa Peduli Stunting temanya kita ambil kan. Nah, di dalam kegiatan launching itu Gema Chatting kita ada inovasi lagi untuk mengevaluasi hasil launching ini. Kita tidak berhenti di launching saja, Pak. Nanti kita buat cafe chatting namanya. Nah, jadi cafe chatting ini di situ kita buat rencana seminggu sekali bayi yang stunting dan ibu hamil cake itu seminggu sekali kita kumpulkan, kita beri makanan tambahan. Itu jangka pendek seperti yang Ibu Yade ceritakan tadi, Bu Kajari ceritakan. Nah, jadi kita ada evaluasinya, tidak berhenti sampai di sini saja. Mudah-mudahan insya Allah ini kemarin udah bisik-bisik nih sama ibu, kembangkan dong wilayah binaannya gitu ya kan. Kayaknya kok kalau sama ibu bapak yang ada di belakang mensupport kami kok kayaknya lancar-lancar aja gitu, semua kan kok berjalan dengan lancar, mulus gitu ya kan. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya Bu ya bisa ke binaan yang lain yang menjadi lokus-lokus stunting yang lain gitu, Bang Davi. Oke. Kalau di Singkil Utara tadi Pak Kajari bilang ada sekitar 80 anak stunting, itu tersebar di satu desa aja atau di beberapa desa di Singkil Utara? Itu tersebar di 7 desa. Tersebar di seluruh 7 desa di Singkil Utara. Jadi dia yang paling tinggi itu di Telaga Bakti. Karena mungkin kemarin beberapa bulan ada kita karena Covid ya, kita tidak bisa memantau secara leluasa di sana. Jadi di sana agak tinggi, ada sekitar 38 atau 40 anak di situ. Tapi justru di daerah binaan kita udah jauh berkurang. Yang kemarin awalnya sekitar 20-an, sekarang udah di angka terakhir saya lihat di 13 orang. Ya, dalam 6 bulan terakhir. Desa mana tuh, Bu? Gosong Telaga Timur. Gosong Telaga Timur. Luar biasa. Alhamdulillah. Jelas itu kelihatan hasilnya. Nyata, Pak Davi. Artinya memang sudah nampak nih hasilnya, Bu ya. Alhamdulillah nampak. Karena kita selalu evaluasi secara kontinu kan. Oke, baik ya. Oke, menarik nih ya. Kalau tadi saya tertarik sebenarnya dengan desa lokus stunting itu seperti apa sih? Maksudnya desa lokus stunting itu desa yang angka stuntingnya tinggi gitu di situ atau gimana? Desa lokus stunting itu desa khusus yang menjadi prioritas untuk penurunan dan penanganan stunting. Di situ biasanya kita ambil desa yang angka stuntingnya tinggi ya, Pak Kabid ya. Seperti itu. Jadi itu lebih kita pantau, lebih kita perhatikan lagi. Oke, kalau bicara desa lokus stunting yang angka stuntingnya tinggi, mungkin Pak Haryono bisa sampai ini. Di Aceh Singkil ini ada 116 desa, Pak. Iya. Saya mau tanya tuh juga nih, Pak. Iya. Untuk stunting ini, Mas Davi, untuk penanganan khusus kita ini ada 21 desa itu, Mas Davi, sesuai dengan SK Pak Bupati. Jadi harapan kita dengan pertemuan kemarin kita di Pak Kajari yang membina di Singkil Utara ini, jadi ini kami kumpul dengan Pak Sekda. Tanggapan Pak Sekda sangat luar biasa, bergerak. Jadi ini ada pertemuan lanjutan nanti. Besok ya? Besok kita Pak Davi. Jadi diharapkan nanti semua itu ada peran andil dalam membagi desa binaan, terutama yang untuk 21 desa. 21 desa, Pak ya? Iya. Oke. Itu di 11 kecamatan, Pak ya? Itu ada untuk 4 kecamatan yang kita fokuskan dari 21 desa. Oke. Mungkin bisa disampaikan mana kecamatan apa aja nih? Nanti Kecamatan Gunung Meriah, Simpang Kanan, Singkil Utara, sama Pulau Banyak. Pulau Banyak. Pulau Banyak juga ya? Ada. Gitu. Oke, baik ya. Ini ada 20 desa, Pak Kajari. Iya. Banyak juga ternyata. Selesai itu. Cuma 20 desa. Terus saya malah senang tuh ada pulau banyak lagi kan. Sekalian bisa wisata nih ya. Ya, baik untuk pendengar yang berada di rumah ya, jika ingin bertanya melalui layanan interaktif kita di 0811648148 ya. Adiaksa Peduli Stunting tadi sudah disampaikan oleh para narasumber ya, tentang kenapa nih Pak Kejaksaan yang biasanya ngurusi permasalahan hukum ini ngurusi stunting gitu kan. Tadi sudah dijelaskan nih sama Pak Kajari ya, di mana ada sebuah target nasional yang harus dicapai selama 2 tahun ke depan, di mana harus ada penurunan angka stunting kita di Kabupaten Aceh Singkil yang terbilang
cukup tinggi begitu ya, katakanlah ada 26% tadi ya disampaikan, 26 menuju 14 itu hampir setengahnya lagi. Nah ini tugas kita bersama tentunya ya, mulai dari peran orang tua dan ibu khususnya ketika dia mengandung gitu ya, katakanlah harus memberikan sebuah asupan gizi yang cukup ya ketika anaknya lahir, nanti tidak mengalami stunting dan lainnya. Ya, Anda juga bisa bertanya melalui layanan WhatsApp-nya di nomor 0811681048. Kalau tadi kita bicara mengenai jangka pendeknya, nah otomatis 2 tahun ini nggak waktu yang pendek. Takutnya saya nggak sampai 2 tahun Pak Kejari pindah nih. Saya itu aja takutnya. Itu saya takutnya kan. Ini Ibu Dokter Yuyun sama Pak Haryono udah semangatnya gitu kan. Jadi mungkin ada jangka panjangnya nih Pak ya. Apa saja nih Pak kira-kira? Silakan Pak. Untuk jangka panjangnya ini kan sekarang kan ada mungkin perluasan ya, memperluas wilayah binaan. Ini Bu Iyade ini kan ada wilayah binaan sekarang memang terfokus satu tempat di Gosong Telaga Timur ya Bu ya. Nah untuk berikutnya yang kepanjangnya mungkin harus diperluas desa binaannya. Binaannya kemarin udah juga Bu Camat ini udah ketemu sama Ibu Ketua Iyade nih sama Bu Kapus, minta diperluas. Di kemarin diusulkan desa Gosong Telaga Selatan. Ya, tapi masih daerah Singkil Utara nih kan. Jadi nanti nih katanya ini Pak Kejari mentang-mentang Singkil Utara terus nih kan. Ya. Jadi ya nanti akan dikembangkan ya tidak ke Gunung Meria nih. Kan Gunung Meria agak tinggi juga tadi. Meria nanti kepanjang ke Gunung Meria karena kami sekarang juga kan lagi kembangkan ini. Minggu depan akan launching lagi rumah Restoratif Justice. Ada rumah RJ nih, ya, rumah Restoratif Justice. Minggu depan kan launching ini lagi dipersiapkan di Desa Ribo sini. Ke depannya itu sehingga nanti program berkoordinasi sama Puskesmas ya. Kalau Gunung Meria kan Puskesmas Gunung Meria, nanti koordinasinya sama Ibu Ketua IAD-nya ya kan, supaya nanti ada pencegahan stunting ini dapat dilakukan. Ini kan ada juga program pengawasannya tadi sampaikan juga pengawasannya Bu ya terhadap usia wanita subur mulai 14 tahun sampai 49 tahun ya, sehingga nanti program penyakit tidak menular ini ya dikaitkan dengan wanita ibu hamil ya, dipastikan kesehatannya sehingga melahirkan anak-anak yang cerdas nanti bebas stunting ini ke depannya. Tapi saya yakin nih, yakin ya. Ya mudah-mudahan segera nih Bu. Jadi segera saya pikir segera ini langsung masuk ke Gunung Meria kita. Gunung Meria aja langsung ya Pak ya. Nah, kita langsung ke Gunung Meria nih. Ya kan, yang pendeknya selesai nih, langsung nih. Supaya nih tercapai semua nih nanti nih. Sebelah kecamatan lumayan juga kan. Tapi kalau gerak semua lini, saya dengar tadi sambut baik nih karena kemarin Pak Sekda berapi-api juga ketika malu saya Pak Kejari. Bukan soal malu Pak. Kita gerak nih, aku bilang kan. Kita gerak nih. Besok sudah direspon, besok akan rapat seluruh ya stakeholder yang hadir semua besok. Nanti besok mungkin sudah bisa dibagi pemetaannya kan gitu untuk jangka panjangnya nih supaya kita bisa capai nih 14, kalau bisa jangan 14, bisa 10 kan? 10, ya betul Pak. 14. Target nasional 14, kalau bisa kita singkir di bawah 14 kan Pak? Bisa 10 ya kan? Kalau bisa malah 0 kan? Tapi saya yakin lah kan dengan gerakan buka kapusnya seluruh Puskesmas 11 kecamatan bergerak, dinas kesehatan bergerak ya kan, pelayanan perempuan anak itu bergerak, BKKBN-nya bergerak, para stakeholder yang lain membantu perusahaan. Ini kan banyak perusahaan nih, ada 11 perusahaan besar DC Singkil ini mau kan ada dana CSR Pak. Ini saya himbau kemarin bahwa dana CSR itu digunakan lah. Ini kan kemasyarakatan nih, pengembangan sumber daya manusia sehingga bisa nanti ke depannya seperti itu. Saya yakin ini ya kan gitu. Oke, siap. Mungkin dari Ibu ada tambahannya Bu? Ya, nanti diperluas ya. Tambah ya. Di tahun ini tahun ini akan merencanakan lagi untuk tambahan binaannya lagi. Siap. Saya mau ke Yang penelpon. penting Ibu Kapusnya semangat. Dan koordinasinya lancar Iya. ya. Oke, saya mau ke penelpon. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Bang Davi. Ya, dengan siapa di mana Ibu? Ya, saya Rani di Singkohor. Oh, Ibu Rani di Singkohor. Silakan pertanyaannya Bu Rani.
Ya, ini saya mau tanya kepada Bapak Kejari, Ya. ini apa nih hubungannya Pak Kejari dengan stunting ini? Ini kan bagian kesehatan Pak. Ya. Dan saya kedua mau menanyakan, apa nih tindak lanjut Pak Kejari untuk menurunkan angka stunting di Aceh Singkil? Itu aja Bang Davi, terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih kembali Ibu Rani di Singkohor. Ini mungkin nggak nyimak dari awal nih Pak. Terpaksa diulang nih. Kenapa Pak Kejari ini ngurusi stunting, apa tindak lanjutnya gitu? Iya. Kita lagi bapak dari bawah. Saya sampaikan tadi bahwa kejaksaan kan selama ini benar tuh masyarakat taunya hanya hukum, penegakan hukum ya kan. Ini masukkan orang penjara lah ini gitu kan. Oh, masukkan orang penjara aja nih jaksa-jaksa ini kan. Jadi kita ikut berperan ya kan, bukan hanya soal penegakan hukum tapi kemasyarakatan juga kita lebih sensitif sekarang ya kan, pengembangan masyarakatnya. Nah ini yang fokus kita lihat kan ada stunting ini. Ya. Stunting ini karena pengembangan sumber daya manusia. Nah, sehingga itu yang fokuskan sehingga ada jaksa peduli stunting ini. Tindak lanjutnya yaitu tadi ada pembentukan pos Yandu, terus desa binaan. Jadi kami akan buat desa binaan sehingga menggerakkan segala ini nih. Tanggung jawabnya bukan hanya bidang kesehatan. Selama ini kan kita bebankan ini bidang kesehatan di Puskesmas, ya kan? Ketika mereka terkendala biaya kah atau dorongan pihak yang lain tidak ada ya start ya, penting kan? Sehingga ini kita dorong, kita coba masuk ke sana, mendorong segala stakeholder yang ada nih, membantu untuk pelaksanaan pencegahan stunting. Ya, segala digerakkan nanti saya harap semua bergerak ini segala Puskesmas. Ya kan, meskipun diawali oleh Ibu yang luar biasa nih, Bu Kabus Singkil Utara ya kan. Ini Pak Kabit sama luar biasa sambut baik, kemudian kesehatan, sport jadi bisa jalan semuanya seperti itu. Oke, baik. Saya mau ke Pak Haryono nih. Mungkin siapa saja sih Pak kelompok-kelompok yang rentan mengalami stunting dan bagaimana kita menjangkau kelompok itu? Apakah stunting ini hanya dari makanan saja atau dari misalnya yang lainnya, sanitasi atau apanya? Silakan Pak. Iya Mas Dapi. Ya. Kelompok rentan itu udah kami jelaskan dari awal tadi, itu ada remaja, ada calon pengantin, ada ibu hamil, ya, dan ada bayi berusia sampai 2 tahun. Jadi harapan kita ini semua pihak berperan. Tentunya kami dari Dinas Kesehatan itu selalu mengevaluasi melalui teman-teman di Puskesmas itu tetap bagaimana cara pemberian menu PMT 4 bintang tadi dan distribusi tablet tambah darah, dan harapan kita ini semua lintas sektor berperan. Itu mulai kita libatkan ada Dinas Pemberdayaan Perempuan, ada Dinas Desa, PUPR, dan semuanya baik bedanya. Soalnya kita tahu Mas Dapi, stunting ini bukan hanya dari gizi saja, sanitasi, baik lingkungan itu menentukan juga. Ya, karena kita tahu nih Aceh Singkil banyak nih warga kita yang hidupnya tinggal di bantaran sungai Pak. Harapan kita memang itulah, besok kita itu ada rapat koordinasi dengan Sekup yang ini, dengan motivasi yang digerakkan oleh Bapak Kajari kita ini, kita berpacu dengan mengambil momen ini Mas Dapi, kita dengan lintas sektor semua besok. Oke, jadi artinya tidak hanya pola makanan saja, tetapi ada sebuah sarana dan prasarana sanitasi yang sehat begitu Pak ya. Menunjang juga Mas Dapi. Nah pertanyaannya, masih banyakkah sarana sanitasi yang tidak sehat di Aceh Singkil ini? Ya, sebagaimana itu memang kita masih banyak terkendala di situ. Harapan kita ke depannya ini bisa kita atasi sanitasi kita. Itu mungkin leading sektornya ke Dinas PUPR Pak ya. Iya, Dinas PUPR. Mungkin bisa digandeng juga tuh terkait dengan sarana gitu Pak ya. Karena mohon maafnya kalau kita lari ke masyarakat kita yang jauh di desa, bahkan masih ada yang pakai WC cubluk Pak. Oh, bahasa kerennya Pak. Oh gitu bahasa kerennya tuh ya. Iya. Masih ada Pak ya. Oh itu ya.
Oh gitu. Ya, Pak, ya? Iya, jadi ini alhamdulillah kalau untuk data kita itu udah nggak banyak lagi. Udah nggak banyak lagi ya? Nah, Oke. teman-teman kita tenaga kesehatan lingkungan itu sering turun ke lapangan, sosialisasi. Dan alhamdulillah tahun lalu itu udah banyak dari program Pansimas ataupun dari TNI Peduli, Iya. ada juga itu membantu membuatkan MCK ya. Mas Davi. Ya, baik ya, menarik ya. Iya. Oke, baik. Saya mau ke Ibu Kapus nih. Mungkin apa nih Bu peran dari petugas kita di Puskesmas untuk benar-benar memastikan tugasnya proaktif. Barangkali udah ada yang terbiasa kemarin-kemarin aja nggak posyandu selama COVID gitu. Ini kan COVID udah mulai melandai nih, otomatis kan digerakkan kembali nih kader-kader kita yang ada di desa-desa. Seperti apa Bu? Jadi gini Bang Davi, Ya. kita kemarin meskipun COVID, kita Ya. tetap posyandu, tetap melakukan posyandu, tidak ada kendala. Kecuali kita kemarin masuk ke perusahaan yang nggak bisa ya, Iya. hanya beberapa orang saja yang bisa. Iya. Jadi kita saat posyandu itu kita terintegrasi semua program, tidak saja yang untuk bayi, ibu hamil dan balita. Iya. Di situ juga kita ada tenaga promkes, ada tenaga laboratorium. Jadi kita terintegrasi semua program. Kemudian bagaimana kita memastikan program itu jalan? Kita harus ada evaluasi juga. Dari evaluasi kita punya data itu dientrikan ke dalam PPGM seperti itu dia. Jadi setiap bulan itu harus update. Setiap bulan harus update data. Iya. Nanti di situ setiap bulan itu angka stunting itu akan berubah. Makanya saya bilang bulan kemarin itu ada 16 orang di Desa Gosok Telaga Timur, sekarang tinggal 13 orang. Jadi dia setiap bulan itu datanya berubah. Jadi kami memastikan kesesuaian untuk menu 4 bintang ini. Kita membuat menu selama 1 tahun situ, Mas Davi. Kita dari Puskesmas memantau dengan pembuatan menu selama 4 bintang. Iya. Menu 4 bintang selama 1 tahun, dan itu harus dipatuhi, bukan dipatuhi sih, harus memang dikerjakan yang seperti Pak Kabid bilang di situ. Semua kader itu sudah mendapatkan pembekalan pembuatan menu 4 bintang dari UNICEF. Jadi di sini peran kader juga ikut menuntaskan stunting juga seperti itu. Artinya memang kuncinya adalah evaluasi Bu. Iya, ya. evaluasi. Ya. Ada Evaluasi. penurunan atau Iya, benar. meningkat begitu ya. Kita- Apakah sudah dilakukan Pak Haryono untuk kapus-kapus yang lainnya? Kita sudah. Soalnya data kita itu ini Mas Dapi, kita kan online ada data EDDDM. Iya. Jadi di situs itu kita bisa mengakses. Jadi teman-teman Puskesmas, kepala Puskesmas itu bisa tahu update terus data kegiatan bulanannya. Soalnya teman-teman posyandu, selesai posyandu itu biasanya langsung mengentrikan Mas Dapi di sistem PPGM kita itu. Jadi gini, kalau saya juga ya Mas Davi, saya setiap tanggal 25 itu saya harus mengumpulkan, istilahnya ada pralogmin. Jadi setiap tanggal 25 itu semua yang terintegrasi program tadi kumpul melaporkan feedback laporan yang sudah mereka buat. Bulan ini desa ini berapa orang yang BGM atau stunting gitu. Saya minta evaluasinya, bercerita mereka di situ. Mereka bercerita apa upaya-upaya yang sudah dilakukan. Jadi seperti itu. Jadi setiap bidan desa kalau saya harus tahu anak stuntingnya siapa-siapa saja, upaya yang sudah dilakukan apa, beserta bumil cake-nya. Jadi kalau kita tidak bisa menyelesaikan masalah sendiri, ya inilah peran kita sektor desa kembali. Ini udah 3 bulan nih, Puskesmas nggak sanggup nih, kayaknya ini udah dilakukan upaya ini, mentok, merengek saya. Siapa yang bisa saya regein, saya datangin Pak Rafi gitu. Oke, baik. Ada pertanyaan dari pendengar melalui WhatsApp ini. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Saya Ana di Kuala Baru bertanya, apakah stunting hanya terjadi pada keluarga yang kurang mampu secara ekonominya saja? Mungkin siapa nih mau jawab? Siapa?
Yun, Pak saya. Bu Yuyun. Bu Yuyun, silakan. Jadi sebenarnya kalau kita masukkan data bayi setelah posyandu nih kita masukkan data, ada juga anak ASN yang stunting. Iya, jadi kembali lagi ke faktor-faktor pemicu stunting ini tadi. Banyak berbagai faktor, mulai dari yang Bang Davi bilang yang kesehatan lingkungannya, kemudian pola asuhnya, kemudian saat ibunya hamil, bagaimana gizinya, peran dukungan suami terhadap istri saat hamil. Nah, kita kan kadang di Aceh Singkil ini sering tuh pada hamil trimester pertama, pada 3 bulan pertama itu nggak boleh dikasih tahu. Nah, diam-diam. Padahal di trimester pertama itulah pembentukan sel-sel saraf itu dibentuk. Nah, jadi kalau udah di trimester lanjut itu tinggal mengembangkannya lagi, Bang Davi. Mungkin diam-diam itu biar surprise gitu. Itulah diam-diam itu kita kasih tahu. Iya, di surprise gitu ya. Istilah kita kalau di KIA itu ya ada istilahnya K1. Nah, kita masih banyak menjumpai K1 akses. K1 akses itu dia melapor udah kadang di 6 bulan kehamilan seperti itu. Nah, jadi kini sekarang kita upayakan bagaimana K1 itu jangan akses lagi. K1 itu memang kita temukan atau dia melapor saat di 3 bulan pertama kehamilan. Nah, itu salah satu pemicu anak stunting. Kalau tapi banyak faktor-faktor pendukung lain, misalnya sosial ekonomi, dibilang tadi orang miskin ya enggak orang miskin kan ini menu 4 bintang ini Bang Davi itu enggak mahal, murah meriah. Apa yang dimakan orang tua itu yang dibuat ke anak, kandungannya itu ada protein, baik protein hewani, protein nabati, kemudian vitamin, mineral dan karbohidrat. Kita enggak 4 sehat 5 sempurna lagi, 4 bintang. Jadi kalau menu sederhana ya Pak Kabid ya, jadi menu sederhana enggak bukan karena miskin terjadi stunting itu enggak, banyak faktor-faktor lain. Oke, baik ya, itu Bu Ana di Kuala Baru ya, mungkin bisa dipahami ya. Pak Kejari, bagaimana dengan desa-desa lokus stunting di Kecamatan Binaan? Tadi sudah juga disinggung ya, mungkin apa-apa saja yang akan dilakukan dengan desa-desa itu terlebih dahulu sebelum ke desa yang lain? Nanti kan ini perluasan desa binaan inilah nanti, perluasan desa binaan ya kan. Desa binaan untuk kedepannya dan pakai lokus stunting ini membuat program yang jangka panjang, yang jangka pendek tadi, jangka pendek, jangka panjang ini, sama yang kita lakukan sekarang di Desa Gosong Telaga Selatan. Seperti itu. Jadi sama nih, harus sama sehingga ke depan merambah ke tempat yang lain seperti itu. Ya, memang harus satu frekuensi ya. Frekuensi. 1048. Iya, harus sama kan. Nggak ada pilih kasih gitu ya. Satu frekuensi. Iya. Memang Mas David pas kali ya. Jangan kemana-mana. Ya, satu frekuensi ya. Nggak terasa kita sudah 1 jam ya pembahasan kita ya, menarik memang kalau satu frekuensi gitu. Tapi kalau beda frekuensi agak alot. Iya. Oke, sebelum saya tutup saya ingin closing statement dari masing-masing narasumber nih ya. Dari Pak Kejari terlebih dahulu, monggo Pak. Saya berharap bahwa kegiatan ini nanti dapat terlaksana dengan baik. Yang kedua nanti dapat diikuti oleh seluruh stakeholder yang ada, membantu segala kegiatan ini terlaksana dengan baik, dikembangkan ke seluruh kecamatan lah yang ada di Kabupaten Aceh Singkil ini. Saya itu statement saya. Oke, selanjutnya Ibu Puput. Tetap perhatikan tumbuh kembang anak dan rajin ke posyandu, baik itu anak-anak atau ibu hamil, guna menciptakan generasi sehat, cerdas, unggul, berkualitas, dan mampu bersaing. Semangat. Itu bisa dicontek nanti sama calon bupati. Iya. Misi pulang misi ya. Salah satunya stunting ya. Oke, Pak Kabid silakan. Ya, alhamdulillah ini Mas Davi, ini harapan kami terutama untuk Dinas Kesehatan tentunya dengan support dari Bapak Kajari dan Ibu
ini bisa jangka panjangnya sesuai dengan amanah dari Bapak Presiden dengan Perpres 72 itu kita bisa 14% lah kita capai, ataupun di bawah 14% sesuai yang disampaikan oleh Pak Kajari. Kita bisa bersama tim baik dinas kesehatan maupun teman-teman Puskesmas ataupun lintas sektor lainnya. Itu harapan kita, Mas Davi. Dan tentunya dengan ini generasi Aceh Singkil ini bisa unggul, cerdas, tentunya bisa sehat, Mas Davi. Dan sejahtera ya Pak. Ya. Mas Davi. Sejahtera terakhir. Ya terakhir Bu Kapus. Oke, terima kasih Mas Davi. Cegah stunting itu penting. Nah, jadi di sini mungkin kami bidang kesehatan tidak bisa bekerja sendiri, harus banyak lini yang terkait di sini. Makanya saya bilang kalau saya terbentur, saya merengek. Ya mudah-mudahan menular juga semangat-semangat ke kawan-kawan kapus-kapus yang lain untuk mencegah stunting, baik itu dari ibu hamil yang akan melahirkan bayi stunting, itu mudah-mudahan bisa kita cegah dari dia hamil, dan kita rawat remaja-remaja di usia produktif sehingga nantinya bila mereka sudah masuk usia subur, mereka akan melahirkan bayi-bayi yang tidak stunting, bayi-bayi sehat dan generasi unggul. Oke, baik ya. Dan juga jangan kecepatan nikah juga. Iya. Bahaya juga tuh ya kan, belum siap gitu kan. Iya. Betul. Oke, baik pendengar Ekstra Madeso dimanapun Anda berada, itulah akhir kebersamaan kita pada talkshow siang hari ini ya di Aksa Peduli Stunting. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh para narasumber kita ya dapat benar-benar diterapkan dalam kehidupan dan tentunya dapat menurunkan angka stunting di kabupaten kita Aceh Singkil yang cukup tinggi begitu ya dalam 2 tahun, dan ini yang perlu diperhatikan kepada para orang tua untuk memperhatikan konsumsi atau makanan gizi terhadap buah hatinya tentunya ya. Dan terima kasih untuk para narasumber atas ilmu dan waktunya ya. Mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan terakhir ya. Saya harap itu gitu ya, Pak Kejari ya. Iya, siap. Ya. Makasih banyak nih Mas Davi semuanya pemirsa. Ya kan? Oke, deh. Dan akhirnya saya Davi beserta kru yang bertugas pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa. Waalaikumsalam. Salam.